memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Sebelum kita mendengar renungan ini, mari kita awali di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah ya Tuhan kami, karena Engkau layak untuk dipuji. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh sambut hari baru ini di dalam sukacita dan kebaikan Tuhan. Karena itu ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kami akan bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan hari ini. Mari Tuhan berkati kami dan berkati firman-Mu, supaya kami mengerti, kami boleh menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus,
Lagu rohani berkata, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Allahku? Penderitaankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun di antara itu. Apa yang dapat memisahkanku daripadamu ya Tuhanku? Kelaparankah? Aniayakah? Tidak satu pun yang dapat memisahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah di antara kamu yang sedang mengalami pergumulan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kamu? Siapakah di antara kamu yang sedang menanti setiap harapan merasa bahwa Tuhan tidak peduli hidupmu? Siapakah di antara kamu yang sedang sakit yang berpikir Tuhan tidak peduli akan kehidupanmu? Siapakah di antara kamu yang mengalami banyak persoalan kemudian berpikir Tuhan tidak memelihara kehidupanmu? Dan siapakah di antara kamu yang mengalami banyak kekurangan di tengah-tengah kehidupannya kemudian berkata, mengapa kemiskinan menjadi bagian daripada kehidupanku? Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam kemanusiaan, dalam kelemahan kita, sering sekali pikiran kita mengarahkan kita kepada keputusasaan ketika kita mengalami persoalan yang begitu besar, ketika kita mengalami kesulitan yang begitu menyesakkan jiwa, ketika kita mengalami kekurangan yang benar-benar sangat menghimpit kita, dan ketika kita mengalami penantian yang begitu panjang, tapi sepertinya belumlah Tuhan jawab dalam kehidupan ini. Tidak sedikit orang yang putus asa dalam kehidupannya ketika persoalan kehidupannya begitu besar. Tidak sedikit orang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan ketika persoalan yang dia alami dia pikir sangat menyesakkan jiwanya dan benar-benar menghimpit kehidupannya. Seringkali orang merasa Tuhan tidak dekat dan Tuhan tidak kasih kepadanya oleh karena kelaparan, penderitaan, dan penganiayaan yang dia alami. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini ingin mengubahkan pemahaman kita. Firman Tuhan hari ini ingin menguatkan kita dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kita daripada kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kesetiaan Tuhan daripada kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak, bahkan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah pergi daripada kita. Kesetiaan Tuhan tidak pernah menjauh daripada kita. Kasih-Nya senantiasa ada bagi kehidupan kita. Apa buktinya kasih Allah ada bagi kita, Ibu Pendeta? Apa buktinya kesetiaan Tuhan senantiasa ada bagi kita, Ibu Pendeta? Apa buktinya kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, Ibu Pendeta? Saudara bisa bernapas hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Saudara masih bisa melihat anak-anakmu dalam keadaan sehat, itu adalah kasih Tuhan. Saudara boleh sambut hari ini dengan baik, itu adalah kesetiaan Tuhan. Saudara bisa menikmati kalaupun dalam keadaan yang sederhana, berkat di dalam rumah saudara, itu pun adalah bagian daripada kasih Tuhan. Saudara sabar dalam segala penantian. Saudara kuat dalam kesakitan. Saudara punya pengharapan dalam setiap kerinduan. Itu pun adalah kebaikan Tuhan. Lalu mengapa saudara bertanya lagi, di manakah kasih Tuhan itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apakah yang bisa membuat kita tetap mampu menjalani kehidupan ini? Adalah ketika kita mampu memaknai setiap waktu dalam kehidupan kita. Memaknai setiap keadaan dalam kehidupan kita. Memaknai setiap situasi dalam kehidupan kita. Dan memaknai setiap hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Dalam suasana yang kita anggap menyakitkan. Dalam suasana yang kita anggap sebagai situasi yang paling menyesakkan. Dalam kondisi yang kita anggap sebagai kekurangan. Dalam kondisi yang kita anggap sebagai kemelaratan, kesakitan, dan penderitaan. Di sana ada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita.
Di sana ada Tuhan yang senantiasa menopang kita. Di sana ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Di sana ada Tuhan yang senantiasa memberi kesabaran bagi kita. Karena itu jangan tanyakan di manakah kasih Tuhan itu. Jangan sangsikan bagaimanakah pemeliharaan Tuhan itu. Jangan engkau khawatir bagaimanakah kesetiaan Tuhan dalam kehidupanku. Sepanjang waktu, sepanjang situasi, sepanjang keadaan, kasih Tuhan tidak pernah beranjak daripada kita. Saudara bernafas, itu adalah bagian daripada kasih Tuhan. Saudara bisa melihat cuaca, bisa melihat alam, bisa melihat keadaan di hari ini. Itu adalah bagian daripada kesetiaan Tuhan. Maka jangan berkata Tuhan tidak kasih kepadamu. Jangan sekali-sekali mengatakan Tuhan tidak peduli kehidupanmu. Jangan sekali-sekali merasa khawatir dalam kehidupanmu dengan berkata Tuhan tidak memelihara aku. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, maknailah kehidupanmu dengan baik. Maknailah setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupanmu dengan baik. Karena di dalamnya kamu akan melihat karya dan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau mengingatkan kami untuk mampu melihat bagaimana kasih Allah senantiasa ada bagi kami. Di tengah-tengah kehidupan ini kadang-kadang kesusahan, sakit penyakit, kerinduan, kesakitan, dan aniaya yang kami alami seringkali membuat kami khawatir. Kami bertanya di manakah kasih Tuhan. Kami bertanya di mana pemeliharaan Tuhan. Kami bertanya di mana kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kami, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah beranjak daripada kami. Kalaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Allah senantiasa ada bagi kami. Dan itulah yang melayakkan kami boleh menikmati kehidupan kami, menerima hari baru, kuat dalam penderitaan, sabar dalam pengharapan, dan senantiasa setia dalam penantian di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengarahkan kami untuk senantiasa menyadari karya dan campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan penolong, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah kehidupan, Tuhan adalah pengharapan, dan Tuhan adalah sukacita kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Berkati kami dalam kehidupan kami, dalam hari kami, dalam penantian kami, dalam penderitaan kami, dalam sakit kami, dalam duka kami, supaya kami senantiasa mampu memaknainya dan melihat, menyadari Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dalam menghadapi segala hal di tengah-tengah kehidupan ini. Hari ini juga kami mohon kepada Tuhan, berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam nama Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat melakukan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Tuhan Yesus senantiasa kasih akan kita. Tuhan Yesus senantiasa menganugerahkan kebaikan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan. Shalom.